Oke, baik. Kalau di video sebelumnya kita membahas aktivitas sumber daya alam dan deflasi. Nah, di video kali ini eee, lanjutan ya, aktiva tetap berwujud. Nah, kita bahas ya di video kali ini mengenai aktiva tetap tak berwujud. Oke, baik. Kita bahas mengenai pengertiannya dulu ya, pengertiannya. Nah, kita sudah mempelajari ya, apa itu sebenarnya, aktiva tetap berwujud, ya. Nah, dari pengertian itu, kita bisa lihat bahwa memiliki wujud. Nah, begitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini, ya, kalau dikatakan aktiva tetap tak berwujud, itu adalah aktiva yang tidak memiliki fisik, ya, tidak memiliki fisik gitu. Nah, ketika misalnya, kita ini kan sering mendengar yang namanya bahwa, ada kata-kata kepercayaan, ya kan? Nah, kepercayaan kalau semua orang sudah tidak percaya lagi ya, misalnya percaya pada seseorang berarti maka sama aja gitu ya dengan mati gitu. Misalnya kamu tuh sangat pandai menciptakan lagu ataupun tari-tarian, ya. Tidak semua orang bisa membuat itu, membuat lagu, membuat tarian. Suatu saat lagu yang kamu ciptakan tadi itu populer, ya laku keras. Nah, pada keadaan yang seperti itu, ada orang yang membuat kaset rekaman lagu yang Anda buat itu, yang kamu buat itu tanpa seizin dari kamu. Ya, apa yang terjadi? Ya kamu marah kan gitu ya. Nah, oleh karena larisnya tadi lagu-lagu kamu itu, kemudian orang sampai membajaknya, kan begitu ya? Nah, padahal kamu yang ciptain gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya ya, bila yang tadi itu dimiliki oleh sebuah sebuah perusahaan, maka berarti perusahaan itu memiliki kekayaan, ya, atau aktiva yang ada nilainya walaupun wujudnya enggak ada, begitu. Wujudnya apa? Dalam bentuk keahlian kalian tadi, menciptakan lagu. Nah, itu. Masalahnya ya, berapa dari nilai ya, nilai keahlian itu tadi gitu. Berapa nilainya? Nah, penentuan nilai ini berkaitan dengan bagaimana cara memperolehnya dan macam ataupun jenis dari aktiva tak berwujud itu tadi. Nah, sebelum kita jauh ya, membahas itu ya, maka kita pelajari dulu apa sebenarnya definisi, apa sebenarnya pengertian dari aktiva tak berwujud ini. Ya, ya, jadi banyak ahli ya yang menyimpulkan, yang berpendapat eh, beberapa gitu mengenai aktiva tak berwujud ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa aktiva tak berwujud itu aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan, tetapi tidak memiliki fisik, ya kan? Tidak memiliki fisik dan mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Nah, ada juga yang mengatakan aktiva tak berwujud adalah aktiva yang yang tidak memiliki wujud fisik yang dilaporkan di neraca sebesar porsi dari harga perolehan yang mempunyai kegunaan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, yang mengatakan bahwa aktiva tak berwujud itu ya adalah aktiva yang dimiliki oleh satu unit organisasi atau perusahaan yang tidak memiliki fisik. Ya, jadi dari definisi yang barusan saya sebutkan tadi bisa kita simpulkan bahwa ya aktiva tetap tak berwujud itu menekankan pada apa? Tidak adanya bentuk fisik, ya kan? Itu. Nah, aktiva tetap tak berwujud itu harus dibatasi pada hak mutlak perusahaan terhadap sesuatu yang diperolehnya karena keistimewaan tertentu dan yang diperoleh melalui pengeluaran biaya yang sebenarnya. Nah, pengeluaran itu mempunyai kegunaan di masa yang akan datang dengan jangkauan lebih dari 1 tahun atau
satu periode akuntansi. Nah, keistimewaan yang dimaksud ya misalnya apa? Penemuan yang dimiliki oleh perusahaan dan sudah memperoleh paten atau keistimewaan dalam lokasi, produksi, distribusi, nama, pengalaman ya yang membuat si perusahaan itu lebih unggul dari perusahaan lainnya. Nah, dengan demikian ya, pengertian aktiva tetap tak berwujud adalah aktiva yang pertama diperoleh atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, memberikan hak-hak mutlak dan istimewa kepada pemiliknya atau perusahaan. Yang ketiga, memberikan manfaat dan digunakan dalam operasional perusahaan. Dan yang keempat, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Ya, jadi itu dia pengertian dari aktiva tetap berwujud ya. 4 poin ini, aktiva yang itu 4 poin ini ya. Oke, baik, kita lanjut ke dalam kriteria aktiva tetap tak berwujud ya. Pakar akuntansi itu telah sepakat ya untuk menyepakati begitu ya kriteria dari aktiva tetap tak berwujud ini ada 3. Yang pertama immateriality. Nah, itu apa? Ini adalah ketidakberwujudan dari aktiva ini, ya. Nah, aktiva tetap tak berwujud itu menggambarkan hak-hak, privilege, keuntungan kompetitif yang luas terhadap perusahaan selama kepemilikannya. Jadi seluruh hak yang dimaksud itu dalam pengertian intangible, ya. Mungkin sekali secara fisik yang memiliki bukti-bukti seperti faktur, surat kontrak, sertifikat, dokumen pendukung lainnya. Namun aktivanya sendiri tidak memiliki fisik yang secara nyata, immateriality. Lalu ada kriteria yang kedua, interdependence. Ya, ini apa? Ya, setelah kita ketahui bahwa faktor apa yang utama yang mendukung kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan itu sulit untuk dilacak, ya kan? Oleh sebab itu, ya, suatu aktiva tak berwujud dalam memberikan sumbangannya untuk menghasilkan laba itu tergantung pada aktiva lainnya. Suatu hak paten misalnya, mungkin sekali ya, sangat menentukan si perusahaan itu dalam pencapaian atau dalam menghasilkan laba. Namun tidak berarti apa-apa tanpa aktiva lainnya. Ya, interdependence. Ya, didukung. Ya, artinya didukung ya, artinya gimana ya, aktiva tak berwujud tadi itu mungkin akan memberikan sumbangsi ya dalam menghasilkan laba. Tetapi ingat, sangat tergantung pada aktiva lainnya yang dimiliki oleh perusahaan itu. Lalu yang ketiga adalah non-transferability. Ya, ini apa? Ya, aktiva tak berwujud tadi itu tidak dapat ditransfer. Dalam pengertian apa? Diperjualbelikan sebagaimana aktiva tetap berwujud. Ya. Ya, dan ini tanpa mengganggu jalannya operasi perusahaan. Ya, kalau ada istilah penjualan hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya, bukan berarti ia diperjualbelikan seperti aktiva tetap berwujud. Namun, hanya pemberian hak. Nah, pemberian hak kepada perusahaan lain. Nah, paten itu sendiri atas nama pribadi atau perusahaan yang menemukan si paten itu tadi. Ya. Lalu kita masuk ke klasifikasi aktiva tetap berwujud. Ya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian kriteria, ya, maka nanti kita dikenalkan dengan klasifikasinya. Jadi secara umum, ya, aktiva tetap tak berwujud itu diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 3, tipe A, B, C. Ya, tipe A itu yang gimana? Yang
aktiva tetap tak berwujud yang adanya atau umurnya dibatasi oleh undang-undang, peraturan, perjanjian, atau sifat aktiva itu sendiri. Contohnya apa? Hak paten, hak cipta, lisensi, franchise, ya. Nah, lalu yang B, tipe B, ini aktiva tetap tak berwujud yang tidak terbatas waktunya, ya. Aktiva semacam ini pada waktu diperoleh tidak ada petunjuk mengenai umurnya. Contohnya apa? Goodwill, nama, merek dagang, proses, ramuan rahasia, ya. Lalu yang ketiga adalah tipe C. Nah, ini kelebihan yaitu kelebihan nilai investasi dalam saham untuk perusahaan induk pada perusahaan anak di atas nilai kepentingannya pada kekayaan bersih di perusahaan anak. Nah, kelebihan inilah yang dianggap sebagai aktiva tetap berwujud dalam laporan konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, ya, tuh. Nah, lalu klasifikasi aktiva tetap tak berwujud secara lebih khusus dikelompokkan menjadi 4. Ya, yang pertama apa? Dapat tidaknya diidentifikasi secara spesifik dengan hak dan jenis aktivitas tertentu. Ya, dalam hal ini nanti aktiva tetap tak berwujud itu terbagi menjadi yang dapat teridentifikasi, ya, seperti hak cipta paten dan lain-lain. Dan yang kedua, yang tidak dapat teridentifikasi seperti goodwill. Lalu yang kedua, cara perolehan aktiva tetap tak berwujud. Nah, di sini berdasarkan cara perolehan, maka klasifikasi aktiva tetap tak berwujud itu terdiri dari yang pertama itu nanti diperoleh dengan pembelian, baik secara tunggal maupun kelompok, seperti paten, hak cipta. Lalu yang kedua diperoleh dengan mengembangkan sendiri melalui riset. Seperti apa? Formula rahasia. Lalu yang C, periode keuntungan yang diharapkan. Nah, dalam hal ini aktiva tetap tak berwujud itu dikelompokkan berdasarkan masa kegunaannya. Berdasarkan hal ini, aktiva tetap tak berwujud dikelompokkan menjadi yang pertama, terbatas kegunaannya baik menurut undang-undang, kontrak, faktur yang berhubungan dengan kemanusiaan, ekonomi, dan lain-lainnya. Ya, nah misalnya apa? Hak paten dibatasi kegunaannya selama 17 tahun. Yang kedua nanti tidak terbatas masa kegunaannya atau umurnya. Ya, seperti apa? Goodwill. Lalu yang keempat, ya, dapat tidaknya dipisahkan dari eksistensi perusahaan. Nah, dalam hal ini, ya, aktiva tetap tak berwujud itu digolongkan menjadi yang pertama itu dapat dipisahkan dan dijual tersendiri. Seperti hak cipta dan yang kedua tidak dapat dipisahkan seperti goodwill. Ya, itu mengenai klasifikasi aktiva tetap tak berwujud. Lalu kita lihat akuntansi untuk aktiva tetap tak berwujud. Ya. Akuntansi untuk aktiva tetap tak berwujud itu meliputi masalah yang sama seperti pada masalah akuntansi aktiva jangka panjang yang lain. Masalahnya adalah penentuan harga perolehan dan alokasi serta pemberhentiannya. Alokasi perolehan untuk aktiva tetap tak berwujud itu adalah amortisasi. Pemberhentian aktiva tetap tak berwujud pada umumnya disebabkan oleh berakhirnya masa kegunaan aktiva itu. Bahkan ada kemungkinan, ya, bahwa masa kegunaannya sudah habis sebelum taksiran masa kegunaan belum berakhir. Jadi berakhirnya lebih cepat dari taksiran semula. Ya. Lalu kita bahas harga perolehan, ya. Harga perolehan dari suatu aktiva tetap tak berwujud itu tidak terlepas dari bagaimana cara perolehannya. Seperti yang kita ketahui bahwa cara perolehan aktiva tetap tak berwujud ini umumnya dari pembelian atau dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Kan bila misalnya aktiva tetap tak berwujud itu diperoleh dengan mengembangkan sendiri, maka harga perolehannya semua pengeluaran yang terjadi dalam rangka pengembangan aktiva yang bersangkutan. Sedangkan bila aktiva tak berwujud itu diperoleh dari pembelian, maka unsur harga
perolehan itu meliputi 4 bagian. Apa itu? Yang pertama adalah harga yang dibayar kepada penjual. Lalu kedua, biaya-biaya tambahan untuk mendapatkannya seperti biaya notaris, administrasi. Lalu yang ketiga, biaya percobaan dan pengembangan. Dan yang terakhir itu adalah biaya untuk penyerahan hak, misalnya royalti dan lisensi. Itu ya untuk harga perolehan. Lalu alokasi. Alokasi harga perolehan atau amortisasi. Sebagaimana aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tak berwujud juga harus dialokasikan harga perolehannya, terutama yang umurnya terbatas. Ya. Nah, pencatatan amortisasi aktiva tetap tak berwujud itu caranya gimana? Dengan mendebit biaya amortisasi dan mengkredit aktiva tetap tak berwujud yang bersangkutan. Nah, metodenya biasanya metode amortisasi dari aktiva tetap tak berwujud ini ya biasanya metode garis lurus. Oke. Lalu yang ketiga pemberhentian aktiva tetap tak berwujud ya. Aktiva tetap tak berwujud itu diberhentikan karena transaksi berikut. Yang pertama penjualan, yang kedua penukaran atau ditukar dengan aktiva lainnya, dan yang ketiga penghapusan karena alasan-alasan tertentu. Ya, di dalam pemberhentian aktiva tetap tak berwujud karena dijual ataupun ditukar itu dapat menimbulkan laba atau rugi penjualan ataupun penukaran yang diakui sebesar selisih dari nilai buku dari aktiva tetap tak berwujud itu dengan harga jualnya ataupun nilai pertukarannya. Nah, kalau pemberhentian itu karena disebabkan oleh hal-hal tertentu atau dihapuskan, itu akan menimbulkan kerugian sebesar nilai buku aktiva tetap tak berwujud tersebut. Ya, itu mengenai pemberhentian. Lalu yang berikutnya kita membahas mengenai pengertian harga perolehan dan umur ekonomis dari beberapa aktiva tetap tak berwujud. Ya, di sini nanti ya kita akan pelajari harga perolehan dan umur ekonomis dari beberapa aktiva tetap tak berwujud serta sekaligus pengertiannya. Ya, kita mulai dari aktiva tetap yang tipe A, aktiva tetap tak berwujud tipe A yang terbatas umurnya. Kita lihat yang pertama hak paten. Ya, paten itu adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang menemukan satu hal yang baru untuk membuat, menjual, dan mengawasi penemuannya selama 17 tahun. Ya, kalaupun paten itu tidak dapat diperpanjang, maka penemuan tadi akan diperbarui atau diubah sehingga diperoleh paten baru. Nah, yang termasuk harga perolehan paten, jika paten itu diperoleh karena pengembangan, apa-apa saja, ongkos-ongkosnya, biaya pembuatan prototipe, model, gambar, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat percobaan dan pengembangan. Nah, bila tadi si paten itu diperoleh dengan pembelian, maka harga perolehannya apa? Harga beli yang disepakati ditambah dengan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pembelian itu. Dengan demikian, ya paten dapat digunakan sendiri oleh penemunya atau diserahkan kepada pihak lain dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Ya, dan harga perolehan paten itu harus diamortisasi selama umur ekonomisnya atau kegunaannya. Ya, umur paten ini ya biasanya lebih pendek dari umur legalnya disebabkan ketinggalan zaman atau proses menua ya dan adanya paten baru untuk hal yang sama. Oleh karena itulah umur legal paten itu digunakan sebagai dasar amortisasi. Bila paten diharapkan dapat menghasilkan laba selama umur legalnya. Nah, di samping itu ya, umur paten itu dapat didasarkan pada unit produk yang akan dihasilkan sehingga amortisasinya berdasarkan pada produksi tersebut. Contoh kita lihat, perusahaan XYZ itu bergerak di bidang elektronika pada awal 2005 berhasil menemukan inovasi terbaru untuk salah satu produknya berupa televisi. Kemudian perusahaan ini mematenkan produknya itu. Untuk mendapatkan hak paten mengeluarkan biaya-biaya berikut.
ya, totalnya 140 juta. Bagaimana jurnal untuk mencatat perolehan paten? Ya, paten pada kas, gampang saja. Oke. Lalu contoh berikutnya, apabila tadi perolehan paten XYZ itu yang pada contoh sebelumnya berlaku selama 20 tahun, maka jurnal untuk mencatat amortisasinya bagaimana? Ya, biaya amortisasi paten pada akumulasi amortisasi paten itu mencatat amortisasinya sebesar 7 juta. Nah, 7 juta itu diperoleh dari mana? Harga perolehan ya dibagi dengan masa berlakunya atau masa manfaatnya. Maka dapatlah 7 juta. Lalu ya aktiva tetap tak berwujud tipe A yang kedua itu ada hak cipta. Nah, hak cipta ini adalah hak yang diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau undang-undang kepada pengarang, pemain atau artis yang untuk menerbitkan, menjual, mengawasi ya musik, pekerjaan, pementasan dan lain sebagainya dan itu bersifat kesenian. Nah, hak cipta ini dapat dijual ataupun diberikan kepada pihak yang dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, harga perolehannya apa? Harga perolehan dari hak cipta ini adalah semua biaya yang berhubungan dengan penyusunan pekerjaan itu, termasuk juga biaya-biaya untuk mendaftarkan dan memperoleh haknya. Hak. Assalamualaikum. Woi, lamanya aku tak masuk sini nih. Oke. Nah, hak cipta ini ya, copyright ini ya bisa bisa dijual ataupun diberikan kepada pihak lain dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, itu tadi saya katakan. Nah, harga perolehan dari hak cipta ini adalah semua biaya-biaya ya, semua biaya-biaya yang berhubungan dengan penyusunan pekerjaan itu termasuk biaya untuk mendaftarkan dan memperoleh hak tersebut. Nah, dalam beberapa kasus harga perolehan aktiva ini harga perolehan dari hak cipta ini adalah minor atau kecil sehingga dibebankan kepada biaya atau expense saat terjadinya begitu ya. Nah, hanya bila hak cipta itu diperoleh dengan pembelian maka pengeluarannya akan cukup material sehingga bisa dikapitalisasikan ya. Nah, amortisasi dari hak cipta ini didasarkan pada umur ekonomis dari hak cipta tersebut yang biasanya memang lebih pendek dari umur legalnya. Lalu ada yang ketiga itu ada lisensi ya, yang tipe A, lisensi atau konsensi. Nah, suatu perusahaan swasta itu mungkin diberikan atau dijamini hak lisensi atau konsensi sementara untuk menjalankan usahanya pada suatu lokasi tertentu, di mana tidak setiap orang mendapatkannya secara bebas ataupun dengan mudah. Nah, hak tersebut dinamakan lisensi atau konsensi, di mana mungkin lokasi yang diberikan itu sangat berharga, seperti hak berjualan di peron stasiun, terminal, ataupun pelabuhan. Begitu pula contoh yang lebih jelas adalah hak penguasaan hutan, di mana tidak semua orang dengan bebas dan mudah mendapatkan hak itu tadi. Nah, harga perolehan dari ya, lisensi dan konsensi ini adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak tersebut. Sedangkan untuk amortisasinya didasarkan pada umur lisensi atau konsensi yang telah ditentukan yang biasanya ditentukan oleh pemerintah. Lalu yang keempat, hak monopoli atau franchise. Nah, hak monopoli atau franchise ini adalah suatu kontrak yang sering terjadi antar unit pemerintah ataupun dengan swasta di mana penjamin atau grantor memberikan izin kepada yang dijamin ya untuk mempergunakan atau mengoperasikan atau menjual barang tertentu dalam jangka waktu terbatas atau terus-menerus disertai dengan hak pencabutan kembali atau tidak. Jaminan tersebut ya dapat diberikan atas dasar pembayaran honor periodik ataupun gratis. Jadi franchise ini
boleh dicatat dalam buku-buku apabila betul-betul ada pengeluaran, baik yang langsung maupun tidak, untuk memperoleh hak itu. Pengeluaran-pengeluaran itulah yang akan diakui atau dicatat sebagai harga harga perolehan, ya. Bila si franchise ini terbatas umurnya, maka harga perolehannya diamortisasi selama umur hak itu. Namun, bila umurnya tidak terbatas, maka harga perolehan itu akan tetap tampak dalam neraca, ya. Nah, itu untuk tipe A. Sekarang kita beralih ke tipe B yang tidak terbatas umurnya. Ya, yang pertama itu hak merek dan nama dagang. Hak merek dan nama dagang itu adalah pengakuan tanda simbol, ya, model, cap, gitu ya, sebagai suatu identifikasi, ya, sebagai suatu identifikasi atas produk sehingga mudah dikenal oleh pembeli, gitu ya. Nah, hak untuk menggunakan merek ataupun nama dagang ini adalah tidak terbatas, tetapi hak merek ini bila didaftarkan pada kantor paten, maka dilindungi undang-undang untuk jangka waktu tertentu. Nah, merek dagang ini dapat diperoleh dengan pembelian dan mungkin pula dikembangkan sendiri. Nah, bila merek dagang ini diperoleh dengan pembelian, maka harga perolehan yang diakui dan dicatat adalah harga beli dan semua biaya yang berkaitan dengannya. Nah, apabila diperoleh dengan membuat sendiri, maka harga perolehannya apa? Biaya-biaya untuk merencanakan, mendaftarkannya. Nah, umur dari merek dagang ini tidak terbatas sehingga tidak dilakukan yang namanya amortisasi. Akan tetapi, ya, dengan adanya anggapan bahwa membatasi umurnya serta kadang-kadang karena anggapan akan adanya perubahan di masa yang akan datang, misalnya perubahan permintaan, maka harga perolehan merek dagang ini akan dihapuskan dalam periode periode yang dikehendaki. Ya, biasanya ini dalam periode eh, pendek, ya. Lalu yang selanjutnya ramuan atau proses rahasia. Nah, di dalam perusahaan-perusahaan besar ini sering dilakukan penelitian, ya, untuk memperbaiki proses ataupun produk. Ya, penelitian ataupun percobaan ini sering berkembang, ya, dan memiliki nilai besar untuk pemiliknya yang mengakibatkan adanya monopoli nantian, ya, atau diperoleh persentase laba bersih serta lebih tinggi dari perusahaan lain yang sejenis. Nah, penelitian ataupun percobaan ini dapat dipisahkan menjadi dua. Yang pertama, penelitian untuk memperbaiki proses, dan yang kedua untuk untuk menciptakan produk-produk baru, begitu ya. Nah, oleh karena penelitian ini ya akan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang, maka seharusnya biayanya itu dikapitalisasikan dan diamortisasikan kepada periode-periode nanti. Ya, kepada periode-periode berikutnya yang nantinya akan memperoleh manfaat. Nah, nilai dari hasil penelitian ataupun percobaan ini mungkin akan menghasilkan yang namanya ramuan, ya, atau proses yang didasarkan atas biaya pengembangannya dan biaya riset yang bersangkutan atau harga belinya. Ramuan atau proses ini memiliki nilai selama sifat kerahasiaannya itu tidak bocor ke tangan para pesaing. Ya, bila ternyata penelitian yang sudah dijalankan itu gagal, ya, maka yang tadinya itu dikapitalisasikan harus dihapus dan dibebankan sebagai kerugian. Nah, sering pula dijumpai bahwa biaya penelitian ini dibebankan sebagai biaya pada saat terjadi. Hal ini dilakukan karena ketidakpastian dari hasil penelitian itu sendiri. Ya, lalu yang berikutnya goodwill. Nah, goodwill ini adalah semua kelebihan yang terdapat dalam satu usaha, seperti letaknya, ya, nama yang terkenal, pimpinannya yang ahli dan lain segalanya. Ya, goodwill ini dalam artian akuntansi itu timbul dari pembelian sebagian perusahaan atau dari transaksi penggabungan atau merger. Bisa dari juga reorganisasi ataupun perubahan bentuk perusahaan. Ya, ada 2 metode untuk menghitung nilai teoritis goodwill pada satu perusahaan yang going concern. Apa sih itu? Yang pertama, kapitalisasi laba bersih rata-rata. Dalam cara ini, jumlah akan dibayarkan untuk perusahaan yang dibeli
dihitung dengan mengkapitalisasikan taksiran pendapatan yang akan datang dengan tarif. Tarif ini menunjukkan hasil yang diharapkan dari investasi tersebut. Selisih jumlah akan dibayarkan dengan nilai bersih aktiva adalah jumlah yang akan dicatat sebagai goodwill. Ya, kapitalisasi laba bersih rata-rata. Lalu yang kedua, kapitalisasi kelebihan laba rata-rata. Ya, pada cara ini perhitungan goodwill didasarkan pada pendapatan bersih rata-rata dan nilai aktiva yang dibeli. Pendapatan bersih rata-rata. Ya. Nah, lalu umur goodwill ini mungkin terbatas. Ya, mungkin juga tidak. Goodwill itu diperkirakan umurnya itu tidak terbatas. Ya, nanti akan dicatat dengan dasar harga perolehannya, tetapi bila keadaan menunjukkan bahwa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan itu telah berkurang dan kelebihan-kelebihan ini tadinya dicatat sebagai goodwill, maka harus diadakan penyesuaian terhadap goodwill. Nah, bila goodwill ini umurnya terbatas, maka dilakukan amortisasi untuk setiap periodenya. Lalu bagaimana penyajian aktiva tetap tak berwujud ini di neraca? Ya, aktiva tetap tak berwujud ini harus dicantumkan di dalam neraca secara terpisah menurut penggolongan aktiva tak berwujud, yaitu yang umurnya terbatas dan umurnya tidak terbatas. Aktiva tetap tak berwujud ini merupakan aktiva yang paling tidak liquid, sehingga biasanya ditempatkan di neraca sebagai pos yang terakhir. Bila aktiva tetap berwujud ini diperoleh dari pertukaran aktiva lain, maka harus dibuat uraian penilaiannya sampai kepada angka harga aktiva itu. Begitu pula dengan amortisasi terhadap aktiva tetap tak berwujud, harus dijelaskan jumlah akumulasinya. Nah, ini menunjukkan bukan berarti bahwa harus ada rekening akumulasi amortisasi. Sebab dalam praktik jarang sekali digunakan rekening akumulasi amortisasi, tetapi langsung dikurangkan pada rekening aktiva tetap tak berwujud yang bersangkutan. Tetapi pada dasarnya tidak ada penolakan ya terhadap rekening akumulasi amortisasi ini tadi. Ya, itu. Cuma memang sangat jarang ditemukan. Oke, nah bagaimana penyajiannya seperti ini? Jadi kita akan melihat di neraca itu ada aktiva tetap tak berwujud. Ya, contoh tuh goodwill. Harga perolehan dikurang amortisasi 25 tahun. 220 begitu ya. Lisensi paten. Ya. Oke, baik. Demikian penjelasan saya mengenai aktiva tetap tak berwujud. Nah, ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.